Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan judul Optimalisasi Penjadwalan Ruang Kelas dan Distribusi Dosen di Kampus Menggunakan Sistem Persamaan Linier. Dengan nama anggota kelompok, yakni saya sendiri, Elvira Devi Margarita, dan rekan saya, Irfan Maulana dan Yuratika Diah Lestari. Sebelum itu, mari kita ketahui apa itu sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier adalah beberapa persamaan linier yang digabung menjadi satu dan memiliki variabel yang sama. Disebut sistem karena semua persamaan tersebut harus dipenuhi bersamaan dengan persamaan linier. Persamaan disebut linier jika yang pertama, angka tertinggi variabelnya adalah 1, dan yang kedua, tidak ada perkalian antar variabel. Selanjutnya, sebelum itu kita harus mengetahui dulu rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana sih cara memformulasikan penjadwalan ruang kelas dan distribusi dosen ke dalam model sistem persamaan linier. Yang kedua, kendala apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan model penjadwalan menggunakan persamaan linier. Yang ketiga, kendala apa saja sih yang harus diperhatikan dalam penyusunan model penjadwalan menggunakan persamaan linier. Dan yang keempat, sejauh mana penggunaan sistem persamaan linier dapat meningkatkan efisiensi penjadwalan perkuliahan di kampus. Setelah itu, ada pun tujuan pembahasan, yaitu yang pertama, menjelaskan cara memodelkan penjadwalan ruang dan distribusi dosen dalam bentuk sistem persamaan linier. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala utama dalam penjadwalan perkuliahan. Yang ketiga, memberikan solusi optimal berdasarkan hasil penyelesaian sistem linier terhadap permasalahan penjadwalan. Dan yang terakhir adalah cara menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi penjadwalan akademik di kampus. Ini adalah perlu kita ketahui bahwa manfaat dari makalah ini adalah yang pertama, adapun manfaat teoritis, yaitu yang pertama dapat menambah wawasan mengenai penerapan metode matematis khususnya sistem persamaan linier dalam penyelesaian masalah operasional di bidang pendidikan. Dan yang kedua, memberikan referensi akademik bagi penelitian selanjutnya terkait manajemen penjadwalan dan optimasi sumber daya. Yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama, dapat membantu pihak kampus dalam menyusun jadwal perkuliahan yang lebih efisien, terstruktur, dan bebas benturan. Yang kedua, mendukung pemanfaatan ruang kelas dan tenaga pengajar secara optimal berdasarkan kebutuhan aktual. Yang ketiga, dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem penjadwalan berbasis komputer yang lebih akurat dan responsif. Dan yang keempat, mempermudah proses evaluasi dan penyesuaian jadwal di setiap semester melalui pendekatan matematis yang terstruktur. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah persamaan. Kita mengambil dalam sistem distribusi jam mengajar untuk tiga dosen yang berbeda. Kita mendefinisikan masing-masing dosen sebagai variabel yang mewakili jumlah jam yang akan mereka ajarkan selama periode tertentu. Variabel-variabel ini didefinisikan sebagai berikut. X1 mempresentasikan jumlah jam mengajar yang akan dilakukan oleh dosen ALE. X2 mempresentasikan jumlah jam mengajar yang akan dilakukan oleh dosen TG, dan X3 mempresentasikan jumlah jam mengajar yang akan dilakukan oleh dosen PTB. Penentuan variabel ini menjadi langkah awal yang sangat penting karena seluruh analisis distribusi jam, penggunaan kapasitas ruang, dan perhitungan matematis berikutnya akan berpusat pada nilai-nilai dari variabel-variabel berikut. Jadi, variabelnya adalah sebagai berikut. X1 untuk dosen ALE, X2 untuk dosen TG, dan X3 untuk dosen PPT. Baik, untuk persamaan 1 yaitu total jam yang dibutuhkan. Total jam yang dibutuhkan adalah 30 jam. Berarti 30 jam tersebut dibagi antara dosen 1, dosen 2, dan juga dosen 3. Lalu untuk persamaan 2 yaitu kebutuhan ruang 1 untuk dosen aljabar linear elementer atau dosen ALE itu 1 jam dengan kapasitas ruang 2 unit. Lalu untuk dosen teori graf atau dosen TG itu 1 jam dengan kapasitas ruang 3 unit.
Lalu untuk dosen PTP pengantar teori peluang itu 1 jam dengan kapasitas ruang 5 unit. Jadi dari data tersebut menghasilkan total kapasitas ruang yang tersedia yaitu 106 unit. Lalu untuk persamaan ketiga yaitu kebutuhan ruang kedua, itu untuk dosen ALE per jamnya itu membutuhkan 4 unit. Lalu dosen teori gap per jamnya membutuhkan 2 unit. Untuk dosen BTP per jamnya butuh 1 unit. Total kapasitas ruang 2 itu adalah 64 unit. Sehingga matriks yang didapatkan itu sebagai berikut ini, yaitu untuk baris pertama 1 1 1 30, lalu 2 3 5 106, lalu 4 2 1 64. Lalu untuk pertama itu kita perlu mengenalkan yang ini dulu, yaitu dengan cara baris kedua itu dikurangi dengan 2 kali baris pertama, yaitu 2 dikurangi 2, lalu 3 dikurangi 2, lalu 5 dikurangi 2, lalu 106 dikurangi 60, sehingga hasilnya itu untuk baris kedua 0 1 3 4 6. Lalu untuk baris ketiga itu dengan cara baris ketiga dikurangi 4 dikali baris pertama, yaitu 4 dikurangi 4, lalu 2 dikurangi 4, lalu 1 kurangi 4, lalu 64 kurangi 120. Dari hasil tersebut didapatkan baris 3 yaitu 0 minus 3 0 minus 2 minus 3 minus 56, dan hasil dapatkan menjadi seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu mencari B3. Di sini kita akan mencari B3 dengan menggunakan rumus B3 plus 2 kali B2. Sekarang hitung B3-nya. Yang pertama yaitu menghasilkan min 2 plus 2 kali 1 sama dengan 0. Terus yang kedua yaitu min 3 plus 2 kali 3 sama dengan 3. Untuk hasil yang ketiga yaitu min 56 plus 2 kali 46 sama dengan 36. Terus maka kita akan mendapatkan matriksnya yaitu seperti yang ada di PPT. Nah, dari semua hasil perhitungan kita mendapatkan baris ketiga yaitu 3x3 sama dengan 36, maka x3-nya yaitu sama dengan 12. Yang selanjutnya yaitu baris kedua. Selanjutnya kita menghasilkan baris kedua yaitu x2 plus 3x3 sama dengan 46. Nah, kita masukkan x3 tadi yaitu sama dengan 12 ke dalam persamaan baris kedua, yaitu x2 plus 3 kali 12 sama dengan 46. x2 plus 36 sama dengan 46. x2 sama dengan 10. Jadi kita akan menghasilkan x2 itu sama dengan 10. Selanjutnya, baris ke-1 yaitu x1 plus x2 plus x3. Kita memasukkan x3, x2 itu ke dalam persamaan baris ke-1, yaitu x1 plus 10 plus 12 sama dengan 30. x1 plus 22 sama dengan 30. Jadi kita menghasilkan x1-nya itu sama dengan 8. Hasil akhir yang kita dapat yaitu x1 sama dengan 8 untuk dosen ALE mengajar selama 8 jam. Untuk x2 sama dengan 10, itu untuk dosen TG mengajar selama 10 jam. X3-nya sama dengan 12, itu untuk dosen PTP mengajar selama 12 jam. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu hasil ini menunjukkan bahwa dosen ALE itu mengajar selama 8 jam, sedangkan dosen TG selama 10 jam, dan dosen PTP itu selama 12 jam. Ketiga nilai tersebut tidak hanya memenuhi total kebutuhan jam, yaitu 30 jam, tetapi juga memenuhi batasan setiap ruang kelas sehingga pembagian jam mengajar konsisten, logis, dan layak diterapkan. Dengan demikian, model dan perhitungan matriks yang digunakan memberikan solusi optimal yang sesuai dengan seluruh persyaratan yang ditetapkan. Sedangkan untuk sarannya yaitu untuk penelitian atau perhitungan lanjutan disarankan agar model pembagian jam dosen dikembangkan dengan menambahkan variabel tambahan seperti jumlah hari perkuliahan, jenis mata kuliah, serta kapasitas kelas yang berbeda. Selain itu, penggunaan perangkat lunak, pengolahan data atau program linear dapat membantu memastikan bahwa solusi yang diperoleh benar-benar optimal dan efisien. Penelitian berikutnya juga dapat mempertimbangkan faktor ketersediaan dosen dan preferensi
waktu mengajar agar jadwal yang dihasilkan lebih realistis serta mudah diterapkan dalam sistem perkuliahan yang sebenarnya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.